Halo semuanya, kali ini kita akan lanjut lagi untuk membahas soal-soal yang sekiranya akan muncul di CPNS nanti. Jadi untuk kali ini itu sudah berbeda pembahasannya dengan video sebelumnya. Nah, jadi jika video sebelumnya itu kita membahas tentang soal cerita perbandingan, nah sekarang kita akan membahas tentang soal penalaran analitis. Jadi bentukannya itu paragraf seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi di nomor 1 itu dikatakan bahwasanya dalam sebuah acara undangan pernikahan terdapat beberapa orang tamu yang di apa ya ini? Ini salah ketik sepertinya ya, teman-teman. Tunggu sebentar. Oke, jadi dalam sebuah acara undangan pernikahan terdapat 8. Ini 8 ya. 8 orang tamu yang duduk dalam 2 baris pada kedua sisi meja. Andi berada di antara Lala dan Ari. Dan berhadapan dengan Bejo. Kemudian Reza itu berada di sebelah Bejo. Sedangkan Ari berada duduk berhadapan dengan Anto dan di antara Andi dan Eko. Jika Nuri duduk di sebelah Anto, siapakah yang berada di antara Reza dan Anto? Oke teman-teman, jadi trik penyelesaian untuk soal-soal seperti ini adalah menemukan kata kunci yang menjelaskan posisi 3 orang sekaligus, yaitu yang ini ya. Kemudian ketika kita sudah mendapatkan kata kuncinya, tempatkanlah pada suatu posisi yang dari kiri ke kanan. Kemudian ikutilah petunjuk soal selanjutnya sehingga memperoleh posisi duduk yang semestinya. Jadi mari kita mulai, kemudian kita ubah dulu. Oke, jadi jawabannya Andi itu berarti si Andi ini di tengah ya, kita taruh dulu di tengah. Andi berada di antara Lala dan Ari. Nah, seperti yang saya ucapkan tadi, bahwasanya mulai dari kiri ke kanan gitu ya teman-teman. Berarti Lala kita simpan di kiri, Arinya kita simpan di kanan, dan berhadapan dengan Bejo. Berarti Andi ini di depannya Andi adalah Bejo. Kemudian Reza berada di sebelah Bejo. Ingat, taruh di kiri dulu ya. Bukan kiri, Reza. Oke, kemudian sedangkan Ari itu duduk berhadapan dengan Anto. Di antara duduk berhadapan, sedangkan Ari duduk berhadapan dengan Anto dan di antara Andi dan Eko. Nah, di sini sudah ada Andi, berarti kita tulis di sini Eko. Karena si Ari berada di hadapan Anto dan di antara Andi dan Eko. Nah, kata Andi kan sudah kita tulis sebelumnya, sehingga kita bisa menempatkan si Eko ini di sebelah kanan. Jika Nuri duduk di sebelah Anto, siapakah yang berada di antara Reza dan Anto? Nah, di antara Reza dan Anto adalah Nah, kita udah temukan ya jawabannya. Jadi seperti itu cara menyelesaikan soal seperti ini. Jadi mari kita blok, jawabannya adalah Bejo. Nah, bagi teman-teman yang memerlukan banyak latihan untuk mengerjakan soal-soal seperti ini, jangan lupa untuk bergabung bersama kami di kelas ide ya teman-teman. Nah, ketika teman-teman akan melakukan payment, jangan lupa untuk memasukkan kode
Mars ASN supaya teman-teman mendapatkan potongan harga gitu ya. Jadi untuk video ini teman-teman jangan lupa untuk memberikan saran, komentar atau apapun di kolom komentar di bawah, supaya ketika ada cara yang lebih mudah misalnya, kemudian atau ada trik yang lebih mudah, teman-teman yang lain bisa tahu dan kita bisa sama-sama membantu. Oke, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Nah, di soal nomor 2 itu dikatakan bahwa Bu Irma sedang membuat berbagai kerajinan tangan, yaitu kerajinan tangan MLKOP. Kita tulis LKOP. Oke, kemudian lanjut lagi. Setiap kerajinan tangan membutuhkan bahan masing-masing. Kain flanel dibutuhkan pada semua kerajinan tangan. Kain rajut tidak akan dibutuhkan pada kerajinan tangan L dan K. Sedangkan kain spandex hanya akan dibutuhkan pada kerajinan tangan M dan L. Bu Irma sedang mempersiapkan kain flanel dan spandex. Kerajinan apakah yang akan dibuat? Oke teman-teman, jadi mari kita membuat tabelnya dulu supaya lebih memudahkan. Jadi di sini ada kerajinan M, L, K, O, P. Kita urutkan saja gitu ya supaya lebih mudah. K, L, M, O, P. Oke. Sini ada, kita tebalin ya supaya lebih mudah. K, L, M, O, P. Oke, jadi di sini ada 3 bahan. Yang pertama itu ada flanel. Rajut, spandex. Oke, jadi kita langsung lanjut aja. Setiap kerajinan tangan membutuhkan masing-masing. Kain flanel dibutuhkan pada semua jenis kerajinan tangan. Kain flanel ya. Berarti kita centang aja. Kain flanel dibutuhkan pada semua kerajinan tangan katanya. Tunggu dulu ya supaya lebih gampang. Oke. Flanel dibutuhkan pada semua kerajinan tangan. Kain rajut tidak akan dibutuhkan pada kerajinan tangan L dan K. Astaga, tunggu ya teman-teman. Oh my god. Tunggu sebentar. Sorry banget nih. Oke, kita tulis ulang. Ada kain flanel
rajut dan spandex. Nah, jadi ya, saya coba dulu. Ini lebih gampang. Ini kita mulai dari si kain flanel. Kain flanel dibutuhkan pada semua jenis kerajinan tangan. Oke. Kemudian untuk kain rajut tidak akan dibutuhkan pada kerajinan L dan K. Berarti yang dibutuhkan itu cuma di sini. Kemudian kain spandek hanya akan dibutuhkan pada kerajinan tangan M dan L. Kemudian sedangkan kain spandek hanya akan dibutuhkan untuk kerajinan M dan L. Oke, udah. Bu Irma sedang mempersiapkan kain flanel. Tunggu sebentar. Mempersiapkan kain flanel dan kain spandex. Kerajinan apakah yang dibuat oleh Ibu Irma? Jadi yang membutuhkan kain flanel dan spandek itu hanya si kerajinan L ya, teman-teman. Kalau kerajinan K itu cuma membutuhkan flanel dan bukan spandek. Kerajinan M itu membutuhkan rajut juga, sedangkan yang akan dibeli Ibu Irma itu hanya 2 kain, yaitu kain flanel dan kain spandek. Sehingga kerajinan yang akan dibuat oleh Ibu Irma itu sudah pasti kerajinan L. Kayak gitu, teman-teman ya. Oke, mari kita lanjut di soal nomor 3. Nah, bagi teman-teman yang belum melihat video kita sebelumnya, jangan lupa untuk menonton dulu di beranda YouTube kami. Oke ya, teman-teman. Jadi di nomor 3 ini dijelaskan bahwa Wisnu itu berlibur ke Dufan dan dia mulai berjalan melalui pintu masuk wahana. Nah, di sini ada beberapa pos ya. Jadi kita hitung dulu jumlahnya, kira-kira ada berapa pos. Ini ada A, kemudian B, C, D, E, kemudian ada pos G, kemudian ada pos F. Berarti ada pos A, B, C, D, E, F, G. Total ada totalnya ini ada 7 pos ya, teman-teman. Jadi ini 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Jadi di sini dijelaskan pos A ini dekat dengan pintu masuk yang terhubung dengan pos B dan C. Ini pintu masuknya. Kemudian katanya terhubung dengan si pos B dan C ya, teman-teman. Oke. Kemudian setelah ia berjalan, ia melihat bahwa pos C terhubung dengan pos B, D, dan E. Jadi pos B ini terhubung dengan pos C, kemudian D dan E juga. Jadi kita tulis lagi. Terhubung juga dengan pos D dan E. Oke, kemudian pos D itu terhubung dengan pos G. Kemudian pos E itu terhubung dengan pos F dan G. Pos E itu terhubung dengan pos F dan G yang dekat, dan pos G yang dekat dengan pintu keluar.
Kemudian berapa maksimal pos wahana pemain yang dilewati Wisnu dalam sekali jalan? Oke, jadi tunggu ya teman-teman. Kita perbaiki dulu gambarnya supaya lebih jelas. Jadi ini kita hapus dulu, kemudian kita rapikan dulu ya gambarannya. Jadi yang tadi itu kasarannya ya teman-teman, kita kecilin dulu hurufnya. Sini ada pintu masuk, oke. Kemudian pos A ini terhubung dengan pos B dan C. Nah, kemudian si pos C dan B ini juga saling berhubungan ya. Oke, kemudian dari C itu dia terhubung dengan pos D. Kemudian si pos C ini terhubung juga dengan pos E. Kemudian juga si pos E ini terhubung dengan pos F dan G. Oke. Kemudian si D ini juga terhubung dengan pos G. Jadi yang ditanyakan, jika sekali jalan banyak pos maksimal yang bisa ia lewati dari pintu masuk hingga keluar. Jadi si Wisnu ini bisa masuk dari pos A dulu, kemudian dari pos A dia pergi ke pos B, kemudian dari pos B dia pergi lagi ke pos C, kemudian dari pos C dia pergi lagi ke pos E, kemudian dari pos E pergi ke ini dan keluar. Nah, di sini dikatakan juga ya bahwa si G ini ada di pintu keluar. Jadi banyak pos maksimal yang bisa dilewati oleh si Wisnu ini adalah pos dari pos A dulu. Oke, dari pos A kemudian ke pos B, kemudian ke pos C, kemudian dari pos C ke pos E, kemudian ke pos F dan G. Jadi total ada 7 pos, tapi untuk jumlah pos maksimal yang bisa si Wisnu lewati adalah 6 pos gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya yang ditanyakan adalah berapa pos minimal, nah bisa jalurnya dari si A, kemudian dari si A ke C, dari C ke D, ke G, dan keluar gitu ya. Tapi kan yang ditanyakan adalah pos maksimal, sehingga pilihan jawaban yang tepat dan yang benar ada pada pilihan jawaban D. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, jadi bagi teman-teman yang merasa perlu untuk melakukan latihan soal yang banyak, nah teman-teman bisa bergabung di kelas ID dan jangan lupa untuk memasukkan kode Mars ASN supaya teman-teman mendapatkan potongan harga gitu ya. Oke teman-teman, mari kita lanjut lagi ke soal berikutnya.
Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Oke, mari kita lanjut di soal nomor 4 yang juga disajikan dalam bentuk paragraf ini ya, teman-teman. Jadi disebutkan di sini bahwa pada liburan sekolah, Wisnu berlibur ke Dufan dan dia mulai berjalan dari pintu masuk wahana. Kemudian di sini disebutkan bahwa ini sama ya dengan dengan soal sebelumnya. Ya, jadi kita gambar ulang aja dulu. Ini gambarnya lebih kecil dulu ya, teman-teman. Ini mulai dari pintu masuk. Oke. Aduh, terlalu di atas. Ini pintu masuknya, kemudian kita tuliskan sini pos A, kemudian B, C, kemudian sini ada pos D, kemudian di sini ada pos E, F, G, dan ada pintu keluar di pos G. Oke, jadi ini Oke, kayak gitu ya teman-teman denahnya. Jadi mari kita mulai cek kira-kira ada berapa jalur yang bisa dilewati oleh si Wisnu. Jadi mari kita tulis. Kita mulai dari jalur 1. Jadi jalur 1 itu dapat dimulai dari si pos A, kemudian dari pos A itu pergi ke pos B, dari pos B ke pos C, kemudian dari pos C ke pos D dan G dan keluar. Jadi itu jalur pertama ya teman-teman. Ini pos A, B, C, D, G. Nah, kemudian kita lanjut ke jalur yang kedua. Itu bisa dari si pos A, kemudian ke pos B, kemudian ke pos C, kemudian ke pos E, kemudian ke pos E, F, G. Ini jalur kedua ya teman-teman. Jadi A, B, C, E, F, G. Oke, kemudian lanjut lagi. Masih adakah jalur yang bisa dilalui? Kita tulis dulu lagi jalur 3. Jadi di jalur 3 ini bisa jadi di dua jalur ini semuanya dari A terus ke B ya. Sekarang kita coba dari pos A langsung ke pos C. Jadi pos A kemudian langsung ke pos C, kemudian dari pos C langsung ke pos E, F, G. Oke, jadi kita tulis A, C, E, F, G. Nah, masih ada nih jalur yang belum dilewati, jadi bisa ke pos A ke C, pos C ke D, dan G. Itu jalur keempat ya teman-teman. A, C, D, G. Nah, jadi total jalur yang bisa dilewati oleh si Wisnu ini ada 4 jalur ya teman-teman. Maka pilihan jawaban yang paling benar dan yang paling tepat ada pada pilihan jawaban B. Oke teman-teman semua, jangan lupa untuk
menuliskan saran dan komentar kamu di kolom di bawah ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.